Siapa sangka kisah 4 TKW asal Jatim yang awalnya mengaduh nasib di Afrika. Kini resmi dinikahi pengusaha kaya Afrika dan pernikahan mereka membuat heboh jagat maya. Di saat malam pertama, senyum bahagia pun terpancar dari keempat wanita itu karena sang suami bersikap adil kepada mereka semua. Suaminya pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka karena 4 gadis asal Jawa Barat, Safira, Sri, Lia, dan Dinda sejatinya masih memiliki hubungan darah meski jauh. Sejak kecil mereka sering bermain bersama di desa, hingga akhirnya sama-sama dewasa dengan nasib yang mirip. Hidup sederhana bahkan sering kekurangan. Demi membantu keluarga, mereka berempat memutuskan mencari peruntungan di luar negeri. Niat itu membawa mereka pada satu tujuan, berangkat bersama menjadi TKW di Afrika. Keputusan itu sempat dianggap aneh oleh orang-orang di desa. Kenapa jauh-jauh ke Afrika? Bukannya banyak pekerjaan di Timur Tengah. Begitu suara cibiran yang terdengar. Namun keempatnya sudah bulat tekad. Mereka mendengar kabar seorang pengusaha perkebunan besar bernama Tuan Felix. Pria Afrika berusia 52 tahun tengah mencari pekerja rumah tangga untuk mengurus vila megahnya. Gaji yang ditawarkan lebih besar dibanding negara lain membuat hati mereka mantap. Setelah melewati proses panjang, keempatnya berangkat. Begitu tiba di tanah Afrika, rasa kagum bercampur cemas langsung menyelimuti. Villa milik Tuan Felix tampak seperti istana. Dikelilingi kebun anggur luas sejauh mata memandang. Lelaki tinggi besar berkulit hitam legam menyambut dengan senyum ramah. Dialah Tuan Felix, majikan baru mereka. Hari-hari pertama terasa berbeda dari bayangan. Tuan Felix tidak keras atau semena-mena seperti cerita yang sering mereka dengar. Ia justru ramah, sering bercanda, bahkan menanyakan kabar keluarga di kampung. Perlakuan itu membuat mereka nyaman meski sesekali muncul tanya mengapa majikan ini begitu baik. Suatu malam saat mereka tengah beristirahat, Tuan Felix memanggil keempatnya ke ruang tamu. Wajahnya serius, suara beratnya terdengar tenang. "Aku sudah lama sendiri sejak istriku meninggal," katanya. "Aku melihat kalian bekerja tulus, saling membantu, dan aku merasa Tuhan mengirim kalian untukku." Keempat gadis itu saling pandang, bingung, tak percaya. Lalu dengan nada mantap, ia melanjutkan, "Aku ingin menikahi kalian berempat. Kalian akan menjadi istriku sekaligus ahli warisku. Aku sudah menyiapkan warisan senilai miliar bagi keluarga yang akan mendampingiku." Ruangan itu hening. Safira menggigit bibir. Seri menunduk. Lia terkejut. Dinda hampir tak sanggup bicara. Mereka tak pernah membayangkan perjalanan sebagai TKW berujung pada lamaran mengejutkan. Namun dalam hati kecil mereka, benih rasa penasaran mulai tumbuh. Apakah ini takdir yang harus dijalani? Malam setelah lamaran mengejutkan itu, keempat sepupu tak bisa tidur. Mereka berkumpul di kamar kecil membicarakan segala kemungkinan. Safira yang paling tua berusaha tenang. "Kita harus pikirkan matang-matang. Ini bukan sekadar soal uang," ucapnya sambil menatap serius. Sri justru tampak gelisah. "Tapi warisan 50 miliar itu nyata. Bayangkan kita bisa membangun rumah untuk orang tua, menyekolahkan adik-adik, bahkan membuka usaha di kampung. Apa kita sanggup menolak?" Suaranya bergetar seolah ada pergulatan batin. Lia yang pendiam akhirnya angkat bicara. "Tapi bagaimana pandangan keluarga nanti? Apa mereka rela kalau kita semua jadi istri orang yang sama?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin berat. Dinda yang paling muda hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Baginya, keputusan ini bukan sekadar soal cinta, tapi juga masa depan yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Tuan Felix memperlakukan mereka seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Namun, tatapan matanya penuh keyakinan. Ia memberi mereka ruang untuk berpikir. Justru sikap tenang itu yang semakin membuat mereka bingung. Dalam hati masing-masing mulai menimbang rasa. Antara takut, harap, dan mungkin juga sedikit kagum. Beberapa hari kemudian, Tuan Felix kembali mengajak bicara. Kali ini ia mengungkap alasannya dengan lebih jujur. "Aku sudah lama mencari orang yang bisa dipercaya. Aku melihat kalian bukan hanya pekerja, tapi keluarga. Aku tidak ingin hidup sendiri sampai tua.
Jika kalian menerima aku janji tidak akan pernah membeda-bedakan. Kalian akan selalu dihargai. Ucapan itu membuat hati mereka sedikit luluh. Ada ketulusan yang sulit mereka sangkal. Namun, keputusan sebesar ini tetap tidak mudah. Safira lalu berkata mewakili mereka, kami butuh restu dari keluarga di kampung. Mendengar itu, Tuan Felix langsung menyetujui. Ia bahkan menyediakan fasilitas untuk mereka melakukan panggilan video dengan orang tua masing-masing. Saat kabar itu disampaikan, keluarga mereka di desa terkejut bukan main. Ada yang khawatir, ada pula yang takjub. Namun ketika mendengar besarnya tanggung jawab dan jaminan yang diberikan, perlahan restu pun muncul. Orang tua mereka berpesan, kalau memang ini jalan yang baik, jalani dengan hati yang ikhlas. Tapi jangan lupakan asal-usulmu. Air mata pun menetes. 4 sepupu itu saling berpegangan tangan. Dalam hati mereka tahu hidup mereka takkan pernah sama lagi. Hari pernikahan yang tak pernah mereka bayangkan akhirnya tiba. Villa megah milik Tuan Felix berubah semarak dengan hiasan bunga dan kain putih. 4 sepupu itu mengenakan gaun sederhana namun anggun. Wajah mereka dipoles tipis agar tetap natural. Di balik senyum, hati mereka bergetar kencang antara bahagia, takut, sekaligus pasrah. Tuan Felix berdiri gagah di depan penghulu dan para saksi. Dengan suara lantang, ia mengucapkan janji menerima keempat gadis Jawa itu sebagai istrinya. Prosesi berlangsung penuh hikmat hingga akhirnya kata sah terucap. Sejak detik itu, status mereka berubah dari pekerja menjadi istri seorang pengusaha kaya di negeri asing. Suasana penuh haru. Safira yang paling dewasa mencoba menenangkan adik-adiknya. Seri masih gemetar. Si menahan air mata sementara Dinda tersenyum ragu. Namun dalam hati mereka sepakat inilah jalan yang sudah ditentukan. Warisan 50 miliar yang dijanjikan bukan lagi sekadar angka, tapi simbol tanggung jawab besar yang harus mereka pikul. Usai acara, Tuan Felix mengadakan jamuan kecil. Para tamu undangan, sebagian besar rekan bisnis dan tetangga menyampaikan ucapan selamat. Banyak yang kagum pada keputusan berani pria Afrika itu menikahi 4 wanita sekaligus. Ada yang berbisik sinis, namun lebih banyak yang menaruh hormat karena Tuan Felix dikenal bijaksana. Malamnya, keempat sepupu itu berkumpul di kamar pengantin. Suasana terasa canggung, tidak seperti dongeng romantis yang sering mereka dengar. Dinda berbisik, apa kita benar-benar sanggup? Ser menggenggam tangannya erat mencoba memberi semangat. Lia hanya menunduk. Sementara Safira berkata pelan, kita sudah memilih, sekarang kita harus kuat. Tak lama kemudian, Tuan Felix masuk dengan wajah penuh senyum. Ia tidak memaksa atau menunjukkan sikap angkuh. Sebaliknya, ia berkata dengan lembut, kalian tidak perlu takut. Malam ini bukan tentang tuntutan, tapi tentang awal kita membangun rumah tangga. Aku ingin kalian merasa aman di sisiku. Ucapan itu membuat dada mereka sedikit lega. Namun tetap saja detak jantung mereka tak bisa tenang. Ada rasa asing, ada pula getar baru yang sulit dijelaskan. Malam pertama bukan lagi sekadar ritual, tapi ujian batin yang harus mereka hadapi bersama. Malam pertama itu menjadi ujian terbesar bagi keempat sepupu. Di kamar luas berhias tirai putih, suara detak jantung mereka seakan lebih keras dari bisikan angin. Tuan Felix duduk di kursi kayu memandang lembut ke arah mereka. Kalian tidak perlu takut, katanya tenang. Aku tahu ini asing, tapi aku ingin kita memulainya dengan saling percaya. Safira sebagai yang paling berani melangkah maju lebih dulu. Ia tersenyum tipis meski wajahnya tegang. Kami sudah siap, asal engkau memperlakukan kami dengan adil, ucapnya. Tuan Felix mengangguk mantap lalu menggenggam tangannya dengan penuh hormat. Sri dan Si saling berpelukan sementara Dinda menutup wajah dengan selendang karena malu bercampur gugup. Perlahan suasana mencair. Tuan Felix menunjukkan kelembutan yang tak pernah mereka bayangkan dari seorang pria asing berperawakan besar. Ia berbicara penuh kesabaran, menenangkan satu persatu hingga rasa takut mulai berganti dengan keyakinan bahwa mereka memang diterima sebagai istri bukan sekadar pekerja. Namun tetap saja malam itu penuh gejolak. Sri yang biasanya banyak bicara tak kuasa menahan air mata karena teringat orang tua di kampung.
Lia menggigil karena perasaan campur aduk antara cemas, penasaran, sekaligus malu. Dinda bahkan hampir pingsan karena tegang. Hanya Safira yang berusaha tegar memeluk adik-adiknya dan berkata, "Kita sudah berjanji kita jalani bersama." Waktu berjalan dan satu demi satu mereka mulai menerima kehadiran Tuan Felix sebagai suami. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran bahwa kini hidup mereka telah terikat dalam satu ikatan besar. Malam pertama yang mereka kira menakutkan justru menjadi titik awal munculnya keberanian baru. Berani menghadapi masa depan yang tak pernah mereka bayangkan. Saat fajar tiba, keempat sepupu itu keluar kamar dengan mata sembab namun senyum tipis di wajah. Mereka tahu perjalanan baru saja dimulai. Di luar sana, kebun anggur Tuan Felix berkilau diterpa sinar matahari pagi seolah menyambut awal hidup yang berbeda. Hari-hari setelah pernikahan terasa berbeda, status mereka sebagai istri membuat banyak hal berubah. Jika dulu hanya bekerja di dapur, kebun, atau kamar tamu, kini mereka memiliki kewajiban baru menemani Tuan Felix dalam urusan keluarga maupun bisnis. Villa megah itu tidak lagi sekadar tempat bekerja, tapi sudah menjadi rumah. Safira dengan kedewasaannya mulai dipercaya mengatur keuangan rumah tangga. Seri yang luas bergaul sering mendampingi Tuan Felix, menerima tamu atau rekan bisnis. Lia yang teliti membantu mencatat laporan kebun dan hasil panen. Sementara Dinda yang periang lebih banyak mengurus suasana rumah agar tetap hangat. Mereka berempat menemukan peran masing-masing. Meski sesekali cemburu atau merasa tidak adil, Tuan Felix berusaha keras menjaga keseimbangan. Ia membagi waktu dengan adil, berbicara lembut pada masing-masing dan tidak pernah membeda-bedakan. "Kalian semua istriku dan kalian semua berharga," ucapnya suatu malam. Kata-kata itu membuat hati mereka sedikit tenang. Walau persaingan kecil tetap tidak terhindarkan. Tetangga sekitar awalnya heran mendengar kabar Tuan Felix menikahi 4 wanita sekaligus. Ada yang mencibir, menyebutnya aneh. Ada juga yang iri karena melihat betapa ia benar-benar memperlakukan istrinya dengan baik. Namun perlahan banyak yang mulai menghormati keputusan tersebut. Mereka melihat keempat gadis Jawa itu bukan lagi sekadar TKW, melainkan bagian dari keluarga besar Felix. Meski begitu, tak semua berjalan mulus. Adakahnya Sri merasa iri ketika Tuan Felix lebih lama berbicara dengan Lia. Dinda yang masih muda sering menangis diam-diam karena merasa tak sebanding dengan kakak-kakaknya. Safira pun pernah mengingatkan mereka, "Jangan biarkan iri merusak kita. Ingat, kita sepupu. Kita datang bersama, kita harus bertahan bersama." Ucapan itu membuat mereka kembali sadar. Di sela kesibukan, mereka tak pernah melupakan keluarga di kampung. Hampir setiap pekan mereka mengirim kabar dan uang. Orang tua mereka merasa bangga sekaligus lega. Meski sesekali masih khawatir akan kehidupan baru anak-anaknya, namun doa restu selalu mengiringi dari jauh. Kini langkah mereka semakin mantap. Bukan lagi sekadar TKW, tapi istri sah seorang pengusaha besar. Dan di balik itu, warisan miliar yang dijanjikan terus membayangi menjadi pengingat bahwa tanggung jawab mereka bukan main-main. Tahun-tahun berlalu, kehidupan empat sepupu itu perlahan menemukan keseimbangan. Apa yang dulu diawali dengan rasa takut dan kebingungan kini berubah menjadi kebersamaan yang hangat. Tuan Felix menepati janjinya, ia memperlakukan mereka adil, memberi kesempatan untuk tetap berkarya. Bahkan membebaskan mereka mengatur hasil kebun agar bisa dikelola bersama. Safira menjadi pengatur utama usaha perkebunan. Memimpin para pekerja dengan bijaksana. Seri yang pandai berkomunikasi membuka jalur distribusi anggur hingga ke kota-kota besar. Lia menata laporan keuangan dengan teliti memastikan keuntungan bersih terus meningkat. Sedangkan Dinda dengan semangat mudanya membuat usaha sampingan berupa kafe kecil di pinggir villa yang ramai dikunjungi wisatawan. Empat peran berbeda itu menyatu menjadikan mereka bukan hanya istri, tetapi juga mitra sejati dalam membangun masa depan. Keluarga di kampung pun ikut merasakan hasilnya. Rumah-rumah sederhana direnovasi. Adik-adik mereka bisa sekolah hingga kuliah dan utang lama lunas terbayar. Setiap kali mereka pulang ke Jawa Barat, sambutan hangat selalu menanti. Warga desa yang dulu mencibir kini justru bangga menyebut mereka 4 bintang dari kampung yang berhasil mengubah nasib.
Di rumah kehidupan semakin harmonis. Meski sesekali muncul rasa cemburu kecil, mereka cepat menyelesaikan dengan musyawarah. Hubungan sebagai sepupu membuat ikatan mereka lebih kuat. Kita dulu berangkat bersama dan sekarang kita menikmati hasil bersama, ujar Safira suatu malam. Ucapan itu disambut anggukan penuh senyum dari yang lain. Tuan Felix yang mulai menua merasa bahagia. Ia tidak lagi kesepian karena rumahnya selalu hidup dengan tawa dan cerita. Warisan 50 miliar yang dulu ia janjikan sudah mulai ia bagi dalam bentuk aset, rumah, dan usaha sehingga masing-masing istri memiliki pegangan jelas untuk masa depan. Baginya, kebahagiaan terbesar bukan harta, melainkan keluarga yang terbentuk dengan penuh cinta. Malam terakhir sebelum ulang tahunnya yang ke-60, Tuan Felix mengumpulkan keempat istrinya di teras villa. Angin lembut bertiup, bintang bertaburan di langit. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku berterima kasih pada Tuhan yang mempertemukanku dengan kalian. Kalian bukan hanya istriku, tapi juga anugerah terbesar dalam hidupku." Air mata menetes di pipi Sri memeluk lengan suaminya. Dinda tersenyum lebar dan Safira mengangguk penuh syukur. Di hati mereka tidak ada lagi keraguan. Perjalanan panjang yang dimulai dari niat sederhana menjadi TKW kini berakhir pada kebahagiaan yang tak ternilai. Mereka bukan hanya menerima warisan harta, tapi juga warisan cinta dan kebersamaan. Dan itulah kekayaan sejati yang akan mereka jaga selamanya.